Sukihontu semuanya. Semoga semuanya bahagia ya, sehat jasmani dan batin. Sadu, sadu. Nah, hari ini kita lanjut ke Alambana Sanggaha ya, iktisar tentang objek. Masih ingat nggak objek itu ada berapa? 6, apa aja? Objek bentuk, rupa, ramana, terus suara, seda, ramana, terus ganda, ramana, oke, terus rasa, ramana, sama ya, rasa kan, ya. Terus potaba, aramana, terus dama, aramana. Potaba, aramana apa? Oh ya, terdiri dari 3 elemen, kecuali elemen air, ya. Jadi ada elemen tanah, api dan angin, ya, kecuali air. Oke, kalau dama, aramana ada berapa? Dibagi lagi jadi terdiri dari, bukan dibagi ya, terdiri dari 6 lagi. Apa? Masih ingat? 5 pasada ya, 5 materi transparansi ya, caku pasada, sota pasada, gana pasada ya, jihwa pasada dan kaya pasada. Oke, kemudian apalagi yang dari rupa? Yang dari rupanya sukuma rupa, 16 materi yang lembut ya, 16 materi yang lembut. Kemudian cita, cetasika, semua cita ya, semua cita, semua cetasika, dan nibbana dan penyati atau konsep ya. Jadi itu adalah objek mental ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar kalau misalnya di proses kognitif pintu panca indera ya, objeknya itu selalu masa kini ya. Bisa masa depan? Nggak bisa, hanya masa kini ya. Bisa terbebas dari waktu? Terbebas dari waktu apa aja? Nibbana dan penyati ya, konsep. Oke, nggak bisa. Nah, kalau misalnya di pintu batin bisa 3 waktu dan bebas waktu ya. Udah ya, udah setuju semuanya ya. Oke. Nah, hari ini kita lanjut. Yang ini agak beda ya, karena hari ini kita akan membicarakan tentang objek yang diambil oleh yang terbebas dari pintu. Masih ingat? Dwara wimuti ya. Jadi kan kita berarti sekarang ada terbebas dari waktu ya, kala wimuti, ada terbebas dari pintu, dwara wimuti. Yang terbebas dari pintu berarti dia kemunculannya tidak melalui pintu panca indera ataupun pintu batin. Tidak perlu medianya gitu. Media itu apa? Masih ingat ya? Kesadaran yang bebas pintu, dwara wimuti. Ayo, ada yang ingat? Bantuin dong. Hah? Apa Pak? Bawangga ya. Jadi bawangga, pati sandi, bawangga, cuti cita. Pati sandi sama cuti kan sama kan? Bawangga ya. Jadi bawangga itu dia bebas pintu, ingat ya. Jadi jangan kecampur ya. Ada bebas pintu, ada bebas waktu ya. Ada kala wimuti, ada yang dwara wimuti. Oke. Tadi kalau yang objek yang bebas terbebas dari waktu adalah nibbana dan penyati kan. Tapi kalau yang kesadaran ya, fungsi dari satu kesadaran yang bebas pintu itu adalah saat berfungsi sebagai pati sandi, bawangga dan cuti. Oke. Nah, hari ini kita membicarakan apa objek untuk bawangga ini. Ya. Sementara itu objek untuk yang terbebas dari pintu ya. Ada berapa kesadaran yang terbebas dari pintu? Yang bisa berfungsi sebagai yang terbebas dari pintu? Ada berapa kesadaran? Berarti kita mencari kesadaran yang bisa berfungsi sebagai pati sandi, bawangga dan cuti. Ada berapa? 19 ya, 19 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai pati sandi, bawangga dan cuti. Ayo, fungsi harus dihafal. Jangan males ya, karena nanti akan bingung kalau misalnya tidak dihafal ya. Oke,
Nah, untuk objek untuk yang terbebas dari pintu, ya, yang terbebas dari pintu berarti kesadaran yang bisa berfungsi sebagai penyambung kelahiran kembali, faktor kehidupan dan kematian itu ada 6. Ya, objeknya ada 6. 6 ya tadi objek bentuk sampai objek mental, ya, sesuai dengan keadaannya. Ya, jadi nanti kita lihat yang muncul yang mana. Nah, ini yang penting. Objek untuk yang terbebas dari pintu, ya, itu biasanya telah diambil oleh salah satu dari 6 pintu di kehidupan sebelumnya. Jadi dia bukan dia udah pernah diambil, ya, saat menjelang kematian, gitu. Ya, dia munculnya di situ maksudnya. Ya, jadi sudah pernah diambil oleh jawana terakhir, ya, oleh proses kognitif yang sebelumnya, ya. Nanti kita pakai bagan mungkin lebih gampang. Oke, dan bisa bersifat masa kini, masa lalu atau konsep, ya. Objek yang untuk Patisandi, Bawangga dan Cuti, ya, karena dia dekat dengan kematian, maka dia ada nama tersendiri, ya. Jadi objek untuk proses kognitif yang dekat dengan kematian ada nama sendiri, yaitu kama nimita, ya. Nimita itu tanda, berarti kama nimita berarti tanda kama, oke. Kemudian gati nimita, nimita kan tanda, ya, gati tujuan, tanda tujuan, oke. Jadi objek untuk Bawangga ada bisa kama, bisa tanda kama, bisa tanda tujuan. Oke. Ini contohnya adalah gini, kenapa dia disebut telah diambil oleh Saratatu dari 6 pintu. Kalau kita masih ingat proses kognitif, ya, proses kognitif misalnya pintu mata misalnya, ya, proses kognitif pintu mata kan Pancadwara Wajana dulu, ya. Kita ini aja deh, pintu batin aja, ya. Dhamma C. Ini proses kognitif pintu batin, ya. Nah, di sini kan kalimatnya adalah beda dengan kesadaran yang mengarahkan, ya. Kesadaran yang mengarahkan mana? Kalau di sini Manodwara Wajana, ya. Nah, di Manodwara Wajana ini kalau di pintu batin dia bisa mendapatkan objek yang baru, ya. Objek yang belum pernah diambil oleh proses kognitif yang sebelumnya. Oke. Kalau apalagi kalau di proses kognitif pintu panca indera, ya. Kalau pintu panca indera kan ini kan yang mengarahkan Pancadwara Wajana kan, ya. Nah, objek pada pintu panca indera itu kan selalu masa kini yang sedang berlangsung, ya. Jadi objeknya adalah biasanya objek yang baru, ya, bukan yang telah diambil oleh proses kognitif sebelumnya. Kalau pintu batin masih bisa objek masa lalu kan, masih bisa. Tapi kalau yang panca indera kan selalu objek yang sekarang, yang sedang berlangsung, ya. Apa-apa pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Yang penting di sini adalah kalau yang untuk Bawangga, ya, selalu objeknya itu sudah pernah diambil sebelumnya, ya. Kemudian ini tadi sudah karena kedekatan dengan kematiannya, yaitu kama, tanda kama dan tujuan disebut sebagai kama nimita dan gati nimita. Di proses kognitif menjelang kematian, ya, jadi kalau saat kita sudah mau mati gitu, ya, sebelum kemunculan dari cuti cita. Jadi kenapa satu proses kognitif disebut sebagai proses kognitif menjelang kematian? Karena ujungnya adalah cuti cita, gitu, oke? Ujungnya adalah cuti cita. Mungkin bisa lihat di halaman 175, coba. Di halaman 175. Ya. Saya catat di sini, ya.
Nah, 2, 3, 4, 5. Dia pakai bawangga dulu ya. Kurang. Oke lah ya, di sini ada ininya. Mesti dari sini. Oke, contohnya sini ya. Jadi saat kita menjelang, ini adalah proses kognitif menjelang kematian yang ada di pintu mata. Oke, jadi proses kognitif menjelang kematian atau yang kita sebut sebagai marana sanawiti itu bisa berlangsung di pintu mata, pintu telinga juga ya. Jadi 5 pintu panca indera salah satu atau pintu batin. Jadi bisa 6 pintu. Oke. Nah, sekarang tapi jawananya kalau pada keadaan normal ini jawana berapa? 7 kan ya. Tapi kalau misalnya saat menjelang kematian karena batin dan jasmani kita sudah lemah ya, landasannya sudah lemah, maka jawananya itu cuma 5 gitu ya. Udah nggak kuat ya. Oke. Jadi tinggal 5 doang. Ini nanti kita sambung. Oke. Nah, variasi proses kognitif menjelang kematian itu kita bisa lihat di halaman 175 ini kan, di tabelnya ya. Nah, kita lihat dulu pelan-pelan. Kalau yang pertama, ini seperti yang saya gambarkan di atas. Jadi, ini adalah proses kognitif pintu mata kan. Tapi karena dia yang menjelang kematian, jadi berakhirnya kan di cuti cita. Karena berakhir di cuti cita berarti dia adalah proses kognitif menjelang kematian atau yang dekat dengan kematian ya. Kenapa suatu proses kognitif disebut menjelang kematian? Karena dia berakhir di cuti cita ya. Ini satu proses ya. Nah, kalau nah ini yang variasi yang pertama ya. Variasi yang pertama. Jadi misalnya tadi objeknya apa? Objek yang proses menjelang kematiannya objeknya kama atau tanda kama, ya atau tanda tujuan ya. Salah satu ya, nggak bisa semuanya ya. Salah satu. Oke. Nah, saat dia muncul dari proses kognitif menjelang kematian, ya, kemudian dia kan muncul sampai ke cuti cita, ya. Kemudian dari cuti cita lenyap itu langsung disambung oleh patisandi. Jadi dari sini ini adalah kehidupan yang baru ya. Nah, bisa juga variasinya ini kehidupan lama kan berarti kan? Ya, ini kan kehidupan yang lama ya, kehidupan lama. Oke. Ini kehidupan lama. Kemudian ini bisa juga variasinya adalah setelah tadaramana ya, setelah impuls. Jadi ini setelah impuls muncul dulu tadaramana, mungkin objeknya adalah objek sangat besar ya, tapi diselingi oleh bawangga dulu. Ya, diselingi oleh bawangga baru muncul cuti cita. Orangnya mati. Oke. Nah, dari cuti cita langsung muncul patisandi di kehidupan yang baru. Bisa juga variasi yang kedua yaitu setelah impuls masih muncul tadaramana tapi nggak ada disela oleh bawangga ya, langsung muncul cuti cita. Dari cuti cita langsung lenyap muncul patisandi. Oke. Variasi yang lain ya sama tapi nggak ada tadaramana.
Dari jawana ya, dari jawana langsung cuti cita ya, langsung patisandi. Ya, ada juga seperti ini. Oke. Nah, yang keempat juga sampai ke jawana disela oleh bawangga dulu ya, baru cuti cita, baru patisandi. Ini hanya variasinya. Ya, variasi proses kognitif menjelang kematian di pintu mata. Nanti di pintu batin juga bisa begitu. Oke. Yang penting di sini adalah jawananya hanya 5 ya. Kemudian antara cuti cita dan patisandi cita itu tidak ada jedanya. Jadi begitu cuti cita itu lenyap pasti langsung disambung oleh patisandi cita. Kecuali arahat. Arahat kan nggak lahir lagi ya. Jadi menurut aliran Theravada tidak ada yang disebut sebagai antara bawah. Ya, bisa saja setelah meninggal, setelah cuti cita muncul ya, lenyap, kemudian timbul patisandi, mungkin saja orang tersebut lahir di alam peta. Gitu loh ya. Untuk alam peta itu kan umurnya tidak pasti kan, bisa cuma beberapa hari ya, bisa sampai berkapa-kapa tergantung kamanya ya. Jadi setelah itu baru dia lahir lagi ke tempat lain, alam lain misalnya. Oke, jadi tidak ada jedanya ya. Jadi di buku juga disebutkan seperti misalnya hari ini hari Sabtu 2359 ya, begitu 00 kan hari Minggu, nggak ada jedanya ya, sama seperti cuti cita dengan patisandi. Oke, jadi nggak ada kita di alam tertentu dulu gitu ya, nanti diputuskan ya kamu masuk ke sini, kamu masuk ke sana, nggak ada ya, langsung melahir gimana sesuai dengan kamanya ya. Oke, ya, kita lanjut dulu. Nah, ini kita sudah belajar kan bahwa kesadaran yang menjadi patisandi kita, ya, jenisnya itu nanti selama di satu kehidupan itu akan juga muncul sebagai bawangga. Ingat gak? Ya, misalkan seseorang patisandinya adalah maha wipaka yang pertama, oke. Tapi kemudian berarti bawangga dan cuti citanya yang bisa berfungsi sebagai bawangga dan cuti citanya juga yang maha wipaka yang pertama ya. Tapi bukan yang jadi patisandi tadi. Yang jadi patisandi kan udah lenyap ya. Muncul lagi yang wujud yang baru dengan jenis yang sama. Jelas ya maksudnya ya? Oke. Dan objeknya adalah objek yang sama yang diambil oleh jawana ini tadi. Oke. Nah, tadi kenapa disebut sudah diambil oleh proses kognitif di 6 pintu sebelumnya? Ya ini kan sebenarnya satu proses kognitif yang menjelang kematian kan. Sebenarnya di sini ini kan sudah proses kognitif yang lain. Ya. Tapi karena dia patisandi dan bawangga itu adalah arus kesadaran yang pasif. Ya kan? Kalau yang aktif kan yang ini, yang aktif ya, yang bisa muncul kesadaran untuk menyadari objeknya ya. Tapi yang pasti di sini adalah ini adalah proses kognitif yang berbeda. Proses kognitif menjelang kematian berhenti di cuti cita ya. Nah, objek yang patisandi adalah objek yang sudah pernah muncul di sini. Makanya disebut sebagai objek yang pernah diambil oleh proses kognitif sebelumnya. Gitu loh, jelas. Sekarang udah jelas, ya. Jadi objeknya adalah sebenarnya dari kehidupan lampau, ya, dari kehidupan lampau kita dan menjadi objek patisandi dan bawangga kita saat ini sampai nanti ke cuti. Ngerti nggak? Yang ngangguk 2 doang, yang belakang masih bingung. Oke, saya ulang ya. Proses kognitif itu muncul karena ada objek kan tadinya kan, begitu ada objek yang ada di jangkauan pintu ya, mau pintu mata atau telinga, kita bilang dulu lah ya pintu mata, maka akan terjadi rangkaian proses kognitif untuk mengenali objek tersebut ya, jelas ya. Nah itu adalah proses kognitif yang aktif, jadi arus kesadaran kita jadi aktif karena dia akan berganti-ganti kesadaran muncul lenyap ya. Selama tidak ada objek, arus kesadaran kita, arus kesadaran pasif berada di bawangga. Sampai sini oke? Ya. Nah, sekarang
saat menjelang kematian itu tetap masih ada proses kognitif yang berlangsung. Ya, walaupun landasan kita sudah lemah, ya fisik batin kita sudah lemah, tetap masih ada proses kognitif yang berlangsung. Bahkan orangnya koma pun, at least pasti ada mungkin pintu batin. Ya, tapi kan kita nggak tahu, mungkin pintu telinga sebenarnya jalan, ya, tapi kan kita nggak tahu, oke? Nah, proses kognitif menjelang kematian ini, dia juga pasti ada objek yang muncul saat kita mau mati, itu pasti ada objek yang muncul, ya, sesuai dengan karma kita yang mau berbuah. Oke. Nah, objek yang di sini ada nama khusus, ya, bisa karma atau tanda karma atau tanda tujuan, ya. Karma ini apa? Karma ini ya perbuatan baik atau perbuatan buruk kita, cetana kita, ya. Itu karma, ya. Jadi mungkin kita di kehidupan ini nih pernah belajar abhidhamma gitu ya. Pas menjelang kematian muncul ya, sedang belajar abhidhamma dan katanya itu jelas dan seperti sedang terjadi. Jadi bukan kepikiran, bukan, tapi benar-benar kayak sedang terjadi, sedang kejadian. Oke, itu karma ya. Oke, kalau tanda karma apa? Misalkan tanda karma itu adalah alat yang dipakai saat kita menjalankan perbuatan itu. Ya, misalkan sekarang Kalyanamita belajar dengan memegang buku. Jadi yang muncul ini bukunya. Itu tanda karma. Ya. Jadi karma itu adalah perbuatannya. Oke. Tanda karma adalah alat yang dipakai saat melakukan karma tersebut. Ya, gitu ya. Atau mungkin pulpen ya. Gitu ya. Ya enggak tahu lah, mungkin yang lebih bagus lah ya buku abhidhamma gitu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah yang tanda karma. Oke. Kalau tanda tujuan, nah itu adalah ciri-ciri dari tempat yang akan kita lahir nanti, ya. Kalau di buku diceritakan, misalkan seseorang mau lahir di surga, nah mungkin dia akan melihat kereta emas, bisa melihat dewa atau dewi, ya. Kemudian kalau mau lahir di alam manusia lagi, bisa melihat kayak warna merah ya, tapi di buku 4 Bhante menambahkan kayak bentuk apa seperti sandal gitu. Ya, bentuk seperti sandal. Kemudian kalau misalnya lahir di alam peta ya, itu berarti melihatnya kayak pohon, hutan, rumah kosong gitu ya. Nah, kalau melihatnya binatang, biasanya kalau kepikirannya kucingnya atau anjingnya. Enggak lah ya, itu biasanya udah sesuai kamanya gitu. Nanti gara-gara begitu di rumah diusir-usir lagi kucingnya sama anjingnya ya. Oke, jelas ya, itu yang tanda tujuan. Sudah bisa bedakan ya, tapi saat menjelang kematian hanya salah satu. Jangan maruk, saya mau kama, tanda kama dan tanda tujuan, semuanya mau, nggak bisa ya. Harus satu persatu, oke. Nah, kama yang muncul itu dari mana? Bisa dari kehidupan yang sekarang ini, bisa juga dari kehidupan yang udah lama sekali ya, atau yang berkapa-kapa yang lalu bisa. Oke. Dia bisa memunculkan objek di sini. Oke. Nah, ini adalah proses kognitif yang aktif kan? Ya, berakhirnya di mana tadi? Cuti, ya. Cuti. Setelah cuti cita, udah kan, stop kan, kehidupan ini stop, muncul kehidupan yang baru ya, muncul patisandi ya. Nah, patisandi ini mengambil objek yang tadi muncul di sini. Kalau tadi di sini adalah kama ya kama. Kalau di sini adalah tanda kama ya berarti tanda kama. Kalau di sini ada tanda tujuan yaitu tanda tujuan. Jadi masing-masing kita punya objek itu objek yang ini jawana terakhir ini. Kita kadang suka disebut sebagai jawana terakhir. Ya. Ada mungkin yang tanda kama, ada yang mungkin kama, ada yang tanda tujuan. Gitu ya. Mungkin sering kan dengar cerita orang yang bisa lihat past life-nya, dilihat di sininya. Apa sih yang muncul di sini? Oh, ternyata saat mempersembahkan bunga ke Buddha Rupang gitu ya. Nah, berarti kamanya. Ya, tapi kalau yang dilihat bunganya tanda kama gitu loh. Oke? Jelas ya? Ini udah jelas? Ya. Nah, patisandi bawangga ini adalah arus kesadaran yang pasif, ya, pasif. Oke.
Oke. Objek yang diambil oleh Patisandi, Bawangga, dan Cuticita adalah objek yang sudah diambil. Jadi sekarang udah jelas ya, kenapa dibilang sudah diambil oleh salah satu dari 6 pintu yang muncul di proses kognitif menjelang kematian. Ya. Jadi objek impuls yang terakhir yang muncul di kehidupan yang persis jadi sama sih, maksudnya adalah pokoknya yang sudah diambil oleh proses, at least ya, udah diambil oleh proses kognitif menjelang kematian. Ya, oke. Kama yaitu perbuatan baik atau buruk ya yang dilakukan sebelumnya. Tanda kama adalah kama nimita, objek atau gambar atau alat yang berhubungan dengan kama, instrumen yang digunakan untuk melakukan kama tersebut. Ya. Tanda tujuan, simbol untuk alam-alam kehidupan yang akan menjadi tujuan kelahiran seseorang. Oke. Nah, objek-objek. Oh ya, sekarang kita ini maksudnya adalah kama, dan tanda tujuan itu kan bisa berupa tadi 6 objek kan, ya. Tapi yang nanti yang bisa muncul itu tergantung kita nanti lahirnya ke alam mana, gitu, ya. Kalau misalnya objeknya adalah yang menjadi kama atau tanda tujuan adalah objek panca indera, ya. Kalau objek panca indera nggak mungkin kama, ya. Objek panca indera kalau di 5 pintu ya, itu biasanya adalah tanda kama. Oke, jadi di proses kognitif menjelang kematian di pintu panca indera ya, biasanya yang muncul adalah tanda kama. Ya, nggak bisa pintu mata nggak bisa ambil kama. Kama itu kan kayak cetana ya, jadi cetasika atau cita ya, jadi nggak bisa diambil oleh proses kognitif pintu mata. Yang bisa diambil kan hanya objeknya sesuai kan, misalnya pintu mata objek bentuk ya, pintu lidah objek rasa ya, jadi sesuai. Nah itu pas saat objek bentuknya muncul di proses kognitif menjelang kematian di pintu mata ya, biasanya adalah tanda kama ya, dan juga bukan tanda tujuan. Oke, jadi pokoknya ingat aja di pintu panca indera adalah tanda kama, bisa masa kini atau masa lalu. Nah masa lalu juga bukan di pintu panca indera ya. Kalau di pintu panca indera harus masa kini. Oke. Biasanya kalau yang dilihat adalah objek panca indera, maka berarti akan lahir di alam lingkup indrawi. Gitu. Ya. Jadi kalau berarti saat kita menjelang kematian dulu ya, objek yang muncul pasti objek panca indera ya, karena kita lahir lagi jadi manusia. Oke. Nah ini agak jangan bilang pelik deh, nanti pada takut duluan. Enggak, mudah kok, mudah ya. Jadi untuk Patisandi dan Bawangga itu bisa masa lalu atau masa kini ya. Untuk kesadaran kematian selalu masa lalu. Ya, sebenarnya ini loh, maksudnya begini. Objek itu adalah objek bentuk itu adalah rupa atau cita. Rupa ya. Rupa umurnya berapa? 17, momen cita ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Bila ininya muncul di sini, objeknya muncul di sini. Ini objek bentuk ya. Objek bentuk. Oke. Muncul di sini. Dia lenyapnya di mana? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Setelah cuti cita dia lenyap kan? Karena di sini udah momen ke 17. Nah, tapi Patisandi muncul lagi kan mengambil objek dia kan? Objek bentuk itu kan? Ya, sebagai tanda kama. Karena ini adalah pintu panca indera, ya, sebagai tanda kama. Tapi Patisandi ini berarti sudah mengambil objek yang lampau. Karena ini sudah lenyap objeknya, ya. Ini objek yang tadi muncul di situ, ini sudah lenyap. Maka saat ini Patisandinya adalah mengambil objek masa lampau, masa lalu ya, karena sudah lenyap. Tapi kalau misalnya variasinya adalah ini, beda lagi kan? Ya, misalnya objek mau apa? Objek telinga apa? Objek suara lah misalnya ya. Objek suara berarti ini harus sota ya. Jelas ya, kenapa ini sota? Karena objek suara adalah
hanya bisa diambil oleh proses kognitif pintu telinga, ya. Misalnya objek suara, ya. Dia muncul di sini. Tadi umurnya ada berapa? 17. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Dia udah lenyap belum setelah cuti cita? Belum. Jadi Pati Sandi yang ini mengambil objek masa kini apa masa lampau? Masih masa kini karena objeknya belum lenyap. Kenapa disebut objek masa lampau? Karena kita udah mengambil objek yang sudah lenyap. Maka disebut objek masa lalu atau masa lampau. Tapi kalau objeknya masih ada momennya, ya masih ada umurnya istilahnya, berarti cita yang ini dia mengambil objek masa kini. Tapi objek masa kini yang sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya. Jadi bedakan. Ngerti nggak? Paham? Belakang? Oke ya. Nah, apalagi yang ini? Ya kan? Masih sisa banyak, masih sisa 2. Jadi bukan hanya Pati Sandinya aja yang mengambil objek masa kini, Bawangga yang setelah Pati Sandi juga masih mengambil objek masa kini. Jelas? Ya, jadi objeknya itu bisa melampaui kehidupan. Gitu ya. Jadi mau kita sekarang lahir di sini, entar setelah itu lahirnya di bawah, jangan dong. Amin amin. Jadi objeknya ikut. Kalau misalnya yang variasinya ini, ya. Kalau yang variasinya ini ya enggak, ya. Jadi udah lampau, ya. Objek masa lampau, ya. Jelas ya di sini ya. Jadi walaupun disebut objek masa kini, ya, yang diambil oleh Pati Sandi dan misalnya Bawangga, ya, tapi tetap adalah objek yang sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya. Ya, ngerti ya? Oke. Nah, apalagi yang variasi ini. Jadi makanya objeknya bisa objek untuk Pati Sandi dan Bawangga, ya, bisa masa lalu, bisa masa kini, ya. Tapi kalau untuk cuti cita, ini kan terus akhir cuti cita kan? Untuk cuti cita pasti selalu masa lalu, ya. Karena misalnya sampai sini tadi misalnya di sini ke-15, ke-16, ini ke-17, di sini kan udah lenyap. Jadi tetap aja dari sini ke situ udah objek masa lalu. Jadi cuti cita itu selalu mengambil objek masa lalu. Jelas? Oke. Kalau diam berarti saya anggap jelas semuanya ya. Kalau belum jelas saya ulangi lagi maksudnya. Oke. Jadi jangan bingung ya. Kok ini ada masa lalu, masa kini, tapi katanya udah pernah diambil. Jadi bedakan, itu dua kondisi yang berbeda ya. Kenapa dia disebut objek masa kini? Karena ternyata dia masih ada umurnya. Sampai setelah cuti cita, dia masih objeknya itu masih mungkin baru ke 15, dia masih ada 16, 17. Makanya Pati Sandinya mengambil objek masa kini. Nah, objek masa kini yang mana? Yang sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya, gitu ya. Tapi ternyata sampai cuti cita dia umurnya udah 17 objeknya. Berarti Pati Sandinya mengambil objek masa lalu yang sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya. Gampang kan? Prinsipnya itu. Oke. Kalau nggak ngerti lagi sih ya. Nah, untuk kesadaran kematian selalu objek masa lalu ya, karena kan dia masih jauh ya, objeknya yang tadi yang pas muncul di sini ya pasti udah hilang kemana-mana, oke, yang menjelang kematiannya, jelas ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk objek mental masa lalu yang muncul di pintu batin ya disebut sebagai kama atau tanda kama ya. Jadi objek yang muncul di proses kognitif, objek menjelang kematian ya, yang muncul di proses kognitif pintu panca indera, kita sebut apa tadi? Tanda kama ya, tanda kama dan selalu masa kini ya. Ingat, pintu panca indera objeknya selalu masa kini. Di proses kognitif menjelang kematian di daerah di pintu panca indera ya, objeknya adalah tanda kama ya. Jadi biasanya muncul misalnya melihat bunga, lihat terus benar-benar lihat sampai mati gitu. Ya.
Kan di buku juga ada yang buku ini apa? Buku 4 ya. Oh, di buku 4 ya. Jadi ada namanya siapa ya? Gopaka Siwali atau siapa gitu ya. Pokoknya satu orang ratu ya. Dia membangun setia pas di depan jendela pokoknya dari jendela kamarnya itu bisa melihat setia tersebut, pagoda tersebut ya. Jadi pas saat dekat-dekat kematian itu dia melihat ke setia tersebut gitu ya. Dan akhirnya lahir di alam bahagia ya. Oke, jadi makanya kalau kita sudah tahu begini ya, sering dengar yang cerita yang Bante suka sampaikan kan, yang ada satu arahat ya, yang ayahnya kebetulan adalah pemburu anjing itu. Nah, ya, jadi saat menjelang kematian kan ayahnya itu teriak-teriak kan, kalau nggak salah melihat api atau melihat anjing ya, saya agak lupa. Kayaknya ada 2 versi, ada yang melihat anjing, ada yang melihat api. Nah, sebagai seorang arahat, Teranya kan tahu ini adalah petanda yang tidak baik, ya, tanda tujuan yang tidak baik atau tanda kama yang tidak baik. Nah, tanda tujuan lah, kalau api neraka, tanda tujuan, gati nimita. Oke. Akhirnya dia berusaha untuk istilahnya berusaha supaya bisa mengondisikan ya, mana tahu pikirannya bisa berubah. Oke, bukan pikiran sih, kamanya, mengondisikan kamanya untuk berubah, dibawa ke setia untuk persembahan bunga ya. Dan memang mungkin ya kama baiknya ada, bapaknya punya kama baik tersebut. Akhirnya pas menjelang kematian yang dilihat adalah kereta, 7 kereta emas ya. Ditanya ke anaknya mau pilih yang mana, anaknya suruh pilih surga Tusita gitu. Lahirlah surga Tusita gitu ya. Jadi sebenarnya objek yang muncul di sini ini hanya mengondisikan suatu kama yang akan muncul menjadi patisandi kita. Ya, berbuah menjadi patisandi ya. Jadi sebenarnya dia hanya mengondisikan. Jadi kita boleh berusaha, supaya yang di sininya kalau bisa muncul yang bagus, tapi kan tidak ada yang tahu. Ini kan proses ini kan cepat sekali. Ya, tidak ada walaupun kita berasa oh orangnya sudah tenang, tapi momen-momen terakhirnya kan siapa yang tahu gitu loh ya. Oke. Jadi ini kalau tadi pintu mata, pintu panca indera adalah tanda kama masa kini. Nah, kalau misalnya di pintu batin itu bisa tiga-tiganya, bisa kama, bisa tanda kama, bisa tanda tujuan. Tapi yang kama atau tanda kamanya itu selalu masa lalu. Yang sudah objeknya selalu yang masa lalu. Oke? Untuk di pintu batin ya. Ini menjelaskan kalau misalnya yang menjadi patisandi kita adalah Mahawipaka, nah dia akan mengambil objek-objek bisa berupa kama atau tanda kama ya. Saat berfungsi sebagai patisandi berarti kita akan terlahir di sugati bumi ya, bisa di alam manusia atau 6 alam dewa ya. Kemudian nah objek masa lalu ini maksudnya kama dan tanda kama yang muncul di proses kognitif pintu batin menjelang kematian itu akan juga menjadi objek masa lalu untuk bawangga yang muncul di sepanjang kehidupan yang baru ya, sampai ke kesadaran kematian ya. Kan sudah jelas ya, pokoknya objek yang tadinya diambil di sini akhirnya akan menjadi objek untuk patisandi dan bawangga di kehidupan yang baru kan, sampai cuti cita lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya di proses kognitif pintu batin ya, dan objeknya adalah tanda tujuan, itu harus masa kini ya. Jadi sebenarnya yang melihat kereta emas itu bukan mata, itu adalah pintu batin. Kan tanda tujuan itu seperti kereta emas ya kan, api, tadi hutan, pohon, rumah kosong, itu yang melihat bukan mata. Bukan proses kognitif pintu mata, tapi adalah pintu batin ya. Jadi di proses kognitif pintu panca indera hanya bisa mengambil tanda kama ya. Proses kognitif pintu batin bisa mengambil kama,
tanda kama dan tanda tujuan. Tapi kama dan tanda kama itu selalu masa lalu, karena kamanya sudah lewat kan. Kama itu kan kesadaran, ya pasti sudah lampau, nggak mungkin umurnya 17, ya kan? Karena dia adalah cetana cita, ya. Oke, nah tapi kalau misalnya tanda tujuan, ya itu adalah objek menjelang kematian yang diambil oleh pintu batin, ya. Bisa pintu telinga, tanda tujuan gak bisa, ya. Pokoknya yang tadi, yang kereta emas lah, yang apalah, ya, itu tidak diambil oleh pintu mata, tapi oleh pintu batin. Nah, dan objeknya selalu masa kini, ya, objeknya selalu masa kini. Karena sebenarnya walaupun ngomongnya itu kereta, sebenarnya yang muncul adalah objek bentuk. Jadi umurnya ada 17, ya, umurnya ada 17 momen. Kalau pintu batin kan jumlahnya lebih sedikit lagi kan, ya. Pintu batin masih ingat? Na, da, ma, jawananya cuma 5 kan, udah mau mati kan soalnya kan. Bisa aja ada tadaramana, ya, terus cuti, terus patisandi, ya. Oke, nah kalau objek bentuknya di sini sebagai kereta emas itu objek bentuk lah ya. Itu muncul di sini berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, masih sisa banyak. Ya, makanya patisandi dan bawangganya itu bisa mengambil objek masa kini gitu loh, ya. Karena sisanya masih banyak kalau di pintu batin. Karena memang proses kognitifnya lebih pendek gitu loh, ya, lebih apa istilahnya? Jumlah kesadaran yang munculnya tidak sebanyak yang pintu panca indera. Jelas di sini? Gak apa-apa, nanti dengar ulang lagi YouTube-nya ya. Oke. Seru ya? Nah, nanti gak apa-apa, nanti bab 4 kita ngulang lagi dengan lebih lengkap. Tapi yang harus tahu dulu objeknya itu apa gitu ya. Harus tahu dulu kalau pintu batin bisa tiga-tiganya kama, dan tanda tujuan. Tapi kama dan tanda kamanya objek masa lalu, tanda tujuan objek masa kini. Ya, untuk patisandinya maksudnya. Ya, untuk patisandinya, oke. Jadi kalau saya ngomong objek masa lalu atau masa kini itu dilihat patisandinya mengambil objek yang masih ada atau yang udah lenyap. Oke, patokannya itu ya. Kalau yang pintu panca indera disebut tanda kama dan selalu masa kini. Oke, nah ini maksudnya kita sudah tahu bahwa yang bisa berfungsi sebagai patisandi itu adalah apa aja sih? 19 itu? Haca? Kali-kali tahu, ingat. Ayo, 19 kesadaran yang bisa berfungsi sebagai patisandi. UPK Santirana berapa? 2. Terus? Ya, nggak apa-apa, ditunggu. Sabar saya. 2 UPK Santirana ya, Somanasa Santirana nggak bisa. 8 Maha Wipaka. Terus? 5 Rupa Wipaka. Terus? Banyak amat. 4 Arupa Wipaka. Pala bisa nggak? Sebagai patisandi? Bisa. Sebagai patisandi, sebagai kesadaran penyambung kelahiran kembali. Enggak bisa ya. Jadi kalau kita hitung tadi dari 2 UPK Santirana sampai Arupa Wipaka itu udah 19 ya. Tadi nggak ada yang hitung sih. Oke, jadi itu 19 ya. Jadi sekarang dia lagi membahas Mahawipaka saat dia berfungsi sebagai patisandi ya. Dia menghasilkan kelahiran, berarti orang tersebut lahirnya di mana gitu. Tadi kan di 7 sugati bumi ya, 7 alam yang bahagia, bisa alam manusia atau salah satu dari 6 alam surga. Nah, kalau misalnya seseorang patisandi yang berfungsi sebagai patisandinya adalah yang menginvestigasi disertai dengan ketenangan, resultan baik. Nama kerennya apa? UPK Santirana, UPK Sahagata Santirana
resultan baik. Kusala wipaka. Kan dia ada yang kusala wipaka, ada yang akusala ya. Kusala wipaka ahetuka, harus pakai ahetuka ya. Nah, kalau seseorang patisandinya adalah ini, dia akan lahir di alam manusia ya. Jadi enggak di bawah ya, tetap di alam manusia, bisa juga di Catu Maharajika bisa ya. Tapi biasanya ada cacat ya, buta, tuli sejak terbentuknya itu, sejak munculnya Patisandi ya, itu sudah. Jadi enggak ada, memang tidak kuat kamanya, tidak kuat untuk membentuk landasan mata ya, atau tidak kuat untuk membentuk landasan telinga. Bisa juga bodoh, ada yang bilang hermaprodit dan sebagainya ya. Kalau jadi dewa pun jadi dewa rendah ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini yang menginvestigasi disertai dengan ketenangan resultan tidak baik. Nama kerennya? UPK Sahagata Santirana Kusala Akusala Wipaka. Ya, wipakanya jangan lupa ya. Jadi ini kalau misalnya satu makhluk patisandinya adalah ini, berarti pasti lahir di salah satu dari 4 apaya. Ya. Gitu. Oke. Nah, saat mereka menjadi patisandi, objek yang diambil apa? Objeknya. Kesadaran muncul mengambil objek kan? Objek yang diambil? Bisa kama, bisa kama nimita, bisa gati nimita. Boy jangan bingung. Objek untuk patisandi bawangga dan cuti pasti salah satu dari kama nimita, gati nimita. Ya, mau yang variasinya tadi seperti apa ya tergantung menjelang kematiannya itu prosesnya seperti apa. Oke, jangan bingung dulu ya. Intinya itu, ya. Dan yang menjadi objek yang menjadi kama, tanda kama dan tanda tujuan itu selalu yang sudah diambil oleh jawana sebelumnya, yaitu jawana diproses menjelang kematian. Itu ya, poin kedua. Oke, ya mau nanti yang masa lalu masa kini itu ya tergantung jumlahnya tadi, gitu aja umurnya ya, umurnya pada objek itu dan proses kognitif yang muncul. Oke. Oke, nah tadi kan kalau misalnya apa itu? Nah tadi kalau misalnya objeknya adalah objek lingkup indrawi, ya, objek panca indera, ya, objek lingkup indrawi lah pokoknya cita yang juga adalah yang 54 kama wacara cita misalnya ya. Nah itu berarti biasanya terlahirnya di alam lingkup indrawi, ya. Oke, tapi kalau misalnya objek yang muncul untuk patisandi, bawangga dan cuti, makhluk-makhluk Brahma, ya itu tentu beda. Oke, jadi objek untuk patisandi, bawangga, cuti yang makhluk di Brahma itu selalu objek mental, nggak mungkin objek panca indera. Oke, jadi seseorang kalau mau lahir di alam Brahma, di menjelang kematiannya dia harus masuk ke jana. Jana bisa muncul nggak di pintu panca indera? Pintu panca indera bisa mengambil kesadaran jana? Nggak bisa. Bukan begitu. Maksudnya objek, ya bisa mengambil objek. Objeknya kesadaran jana apa sih? Patibaga nimita. Ya, patibaga nimita kan tidak dilihat oleh mata, tapi dengan batin, ya. Jadi makanya objeknya adalah objek mental, ya. Dan selalu disebut sebagai tanda kama, oke, yang diambil melalui pintu batin. Nah, objek yang menjadi patisandi bawangga, objek untuk patisandi bawangga dan cuti untuk makhluk Brahma materi halus, ya berarti yang lahir di rupa Brahma atau di arupa Brahma yang pertama dan ketiga, objeknya adalah konsep. Patibaga nimita itu adalah konsep. Ya, berarti kalau seseorang bisa lahir di alam Brahma yang pertama, ya, misalkan, ya, berarti saat menjelang kematiannya itu dia masuk ke jana yang pertama, ya. Objek untuk jana yang pertama adalah patibaga nimita dan patibaga nimita itu adalah konsep.
ya, konsep. Sama kalau dia masuk ke jana kedua, ketiga, keempat, ya, dan kelima untuk yang rupa wacara, ya, itu objeknya adalah patibaga nimitta dan berupa konsep, gitu, oke? Nah, kalau untuk arupa, ya, untuk terlahir di arupa, berarti kan dia harus masuk ke arupa jana, ya. Nah, arupa jana yang pertama objeknya apa? Ruang tanpa batas, ruang kosong yang ditinggalkan oleh kasina, itu juga adalah konsep, ya. Arupa jana yang ketiga, oh ya, namanya itu objeknya, kelenyapan dari arupa jana yang pertama, itu juga adalah konsep, ya. Itu juga adalah konsep. Makanya di sini kan bilang untuk yang alam Brahma materi halus dan alam Brahma non materi, Brahma non materi 1 dan 3. Oke, itu berarti pas menjelang kematiannya kesadaran jananya itu mengambil konsep sebagai objek. Dan konsepnya patibaga nimitta atau tadi yang ruang kosong, ya, atau kelenyapan dari arupa yang pertama. Nah, itu konsep itu atau misalnya konsep itu disebut sebagai tanda kama, ya, selalu disebut sebagai tanda kama yang untuk kasus ini. Jelas ya? Jadi bukan tanda tujuan, ya, tanda kama. Oke. Jelas nggak sampai sini? Jadi kita bedakan dulu, ya. Kalau objeknya adalah kama, tanda tujuan yang dari objek lingkup indrawi, ya, misalnya tadi objek bentuk sampai subara, ya, sampai ke objek sentuhan, ya. Kemudian kama wacara cita, ya, kemudian cetasikanya, ya, itu berarti nanti terlahirnya adalah di alam lingkup indrawi. Nah, kalau untuk alam Brahma, untuk terlahir di alam Brahma, berarti di menjelang kematian itu harus masuk ke jana. Nah, jana yang keberapa? Misalkan dia masuk ke jana kelima, materi halus. Jadi rupa wacara kusala cita, ya, yang kelima, jana kelima. Oke. Objeknya adalah patibaga nimitta. Patibaga nimitta itu adalah konsep, ya. Tapi karena proses menjelang kematian, objeknya kan ada nama tersendiri, yaitu 3 doang kan, kama, tanda kama, dan tanda tujuan. Nah, yang konsep yang ini, yang patibaga nimitta ini termasuk yang mana? Termasuk tanda kama, ya, karena patibaga nimitta itu kan tanda, makanya dia adalah tanda kama, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya seseorang mau terlahir di alam Brahma non materi yang kedua, ya, atau keempat, berarti kan menjelang kematian itu dia masuk kan ke jana non materi yang kedua misalnya, ya. Kalau materi jana non materi yang kedua objeknya arupa jana yang pertama, dia melihat winyanan caya tanah, ya kan? Winyanan, jadi caya tanah, ayat tanah itu landasan. Jadi yang menjadi landasan dia itu adalah kesadaran. Kesadarannya mana? Kesadaran arupa jana yang pertama, ya. Jadi objek dia adalah cita, realitas hakiki, cita, bukan konsep. Cita, ya. Sama, arupa jana yang ketiga, ya. Objeknya adalah arupa jana yang keempat, ya. Objeknya adalah kesadaran arupa jana yang ketiga. Jadi untuk arupa jana kedua dan keempat, objeknya itu adalah cita, ya, cita. Oke. Nah, tetap saja disebut sebagai tanda kama dan tentu selalu masa lalu karena cita itu kan muncul lenyap, udah, ya. Nanti yang diambil oleh kesadaran tersebut ya kesadaran masa lampau sebenarnya. Jelas ya, gitu. Oke. Jadi nggak mungkin seorang mau lahir di alam Brahma terus yang dilihat adalah pulpen, spidol, ya, nggak mungkin. Dia harus masuk ke jana, ya. Itu disebut juga sebagai apa? Yang kama yang tanpa jeda itu anantariya kama, ya. Jadi begitu. Tapi di menjelang kematian itu dia harus ini. Jadi jananya itu yang
akhirnya berbuah menjadi arupa wipaka atau rupa wipaka sesuai dengan saat dia masuknya apa ya. Anantariya kama ya. Anantariya kama yang lain apa? Garuka kama. Coba Anda melakukan garuka kama di kehidupan ini, pasti di kehidupan yang akan datang ke awiji. Awiji ya, nggak ada pilihan lain. Karena nggak mungkin juga di kehidupan ini kalau udah melakukan garuka kama bisa mencapai jana, maga dan palanyana ya. Mau coba-coba? Jangan ya. Jangan main-main. Oke. Nah, ini menjelaskan yang tadi ya, biasanya telah diambil oleh salah satu dari 6 pintu yang tadi lo maksudnya ya. Jadi kama, dan tanda tujuan itu sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya ya. Kecuali, nah ini ada kecuali lagi ya. Kecuali pada asanya sata. Asanya sata itu adalah makhluk tanpa batin ya. Alamnya di mana? Alam Brahma ya. Jadi sebenarnya Brahma. Oke, cuman kenapa kok bisa terlahir di tempat yang tidak ada batinnya? Ya. Jadi di sini juga ada, kalau Anda mau baca, jadi ada orang yang dia menguasai jana, jadi menguasai jana loh ya. Tapi sayangnya punya pandangannya salah karena menganggap bahwa dia itu menderita karena dia mempunyai batin, punya persepsi, itu yang membuat dia menderita ya. Akhirnya dia berlatih untuk sanya wiraga bawa ya, jadi dia berlatih meditasi yang untuk jijik terhadap batin. Oke. Nah itu dipertahankan sampai menjelang kematian ya. Akhirnya lahir ke alam sanya sata ya. Tidak sanya persepsi, sata makhluk tanpa persepsi. Ya, tapi kita sebut sebagai makhluk tanpa batin karena bukan hanya tidak ada persepsi ya, memang nggak ada. Arus batinnya itu berhenti, temporary ya, sementara. Nanti kalau di kehidupan di situ udah selesai, ya nanti lahir di alam lain lagi ya berarti akan muncul lagi arus kesadarannya. Kalau gitu ya. Jadi bukan seperti arahat. Kalau arahat kan udah padam gitu ya, udah nggak muncul-muncul lagi. Tapi kalau yang ini resting dulu. Restingnya lama loh. Berapa? 500 kapa. Resting dulu. Kesadarannya, cita-cita-sikanya rest dulu. Ya, tapi nanti baru muncul lagi kalau misalnya lahir lagi di alam surga atau alam manusia ya. Jadi asalnya sata itu kan alam Brahma. Gak mungkin dia turun langsung ke alam apaya ya. Jadi bisa ke alam surga atau alam manusia. Oke. Nah, katanya di sana misalkan saat dia meninggal ya. Oh, misalkan dia pas saat terlahir duduk, maka dia akan duduk 500 kapa. Kalau misalnya terlahirnya tiduran 500 kapa. Berdiri 500 kapa. Pegel juga kali. Nah, di dia kan nggak ada proses kognitif, nggak ada arus kesadaran kan? Berarti mungkin nggak ada proses kognitif. Bisa nggak ada marana sanawiti, proses kognitif menjelang kematian di makhluk asalnya sata? Ini ceritanya adalah dia udah jadi asalnya sata nih, udah mau selesai, udah mau 500, besok lagi 500 kapa gitu udah selesai nih, mau lahir lagi. Ya, kalau kita kan kalau udah mau meninggal kan ada proses kognitif menjelang kematian kan? Kalau di asalnya sata? Enggak ada tetap, karena dia nggak punya arus kesadaran, ya makanya ada kecuali, ya karena memang di asalnya sata ini dia tidak ada proses kognitif apapun yang berlangsung di kehidupan di alam tersebut, termasuk proses kognitif menjelang kematian. Jadi di sana nggak muncul suticita. Jadi begitu selesai 500 kapa teng udah dia lahir lagi ke tempat lain. Langsung patisandinya muncul dari mana? Katanya dari kekuatan kama sebelum dia terlahir menjadi asalnya sata. Jadi kehidupan sebelum dia menjadi asalnya sata itu ada kama yang kuat, jadi dari daya dan kekuatan suatu kama yang akhirnya memunculkan patisandinya, ya memunculkan objek yang diambil oleh patisandi di kehidupan barunya, gitu.
Ya. Jadi jangan dikira oh dia asalnya sata nggak ada arus batin, menjelang kematian ada proses kognitif menjelang kematian, nggak ada. Karena sama sekali nggak ada arus kesadaran di situ, ya. Begitu selesai langsung ada kama yang memunculkan objek tertentu untuk diambil oleh patisandinya, ya, yang berbuah menjadi patisandinya, ya. Jadi oleh kekuatan kama. Nah, di sana dia juga waktu terlahir di sana juga tidak ada patisandi cita. Cita, ya, tidak ada patisandi winyana. Nggak ada, ya. Jadi yang menjadi patisandinya apa? Jadi bedakan dulu ya. Patisandi adalah penyambung kelahiran kembali. Patisandi winyana adalah kesadaran penyambung kelahiran kembali. Karena patisandi di kita pun itu yang muncul kan nggak hanya cita aja. Nggak hanya misalnya mahawipaka cita yang pertama aja. Tapi juga disertai oleh materi, ya, 3 rupa kalapa, ya, 3 dasaka biasanya. Kalau untuk makhluk 5 agregat, oke. Nah, kalau asanya sata, patisandinya itu bukan berupa cita, tapi hanya berupa materi. Ya, jadi nggak ada patisandi cita juga, kan nggak ada arus kesadaran. Ya, citanya ya yang nggak ada ya. Hah? Bingung? Masa? Coba. Agregat ada berapa? Hah? Kan ada rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sangkara kanda, winyana kanda. Yang asalnya sata punya yang mana? Rupa kanda. Jadi dia adalah makhluk dengan 1 agregat. Ya. Oh nggak salah namanya eka wakara sata, ya. Jadi hanya 1 macam agregat yaitu rupa kanda. Makanya tidak ada patisandi cita. Apalagi nanti cuti cita, nggak ada juga. Selama dia di situ nggak ada proses kognitif sama sekali. Harus kesadaran itu sama sekali berhenti dulu, ya. Sementara, ya, oke. Jadi yang menjadi patisandinya itu adalah materi juga, ya, yang kita kenal sebagai jiwita nawaka kalapa, ya. Nanti di bab 6. 3 dulu. Oke. Jadi sudah tahu ya, jadi tidak ada proses kognitif menjelang kematian di asanya sata, ya. Nah, ini patisandi berikutnya ini yang asanya sata, ya, masih asanya sata, muncul karena ada daya atau kekuatan kama dari salah satu kehidupan lampau sebelum terlahir di bumi tersebut, ya, di alam tersebut. Objeknya muncul sendiri karena kekuatan kama itu, ya, bisa berupa kama atau tanda kama. Oke, tanda tujuan nggak bisa karena tanda tujuan tadi munculnya di mana? Pintu batin, karena dia nggak punya batin kan, jadi nggak bisa tanda tujuan, hanya bisa kama atau tanda kama. Oke. Nah, objek masa depan tidak pernah bisa menjadi objek untuk pati sandi, tidak memenuhi syarat, ya kan? Syarat objek masa depan itu udah muncul belum? Belum. Sedangkan tadi kalau mau jadi objek pati sandi, syaratnya apa? Sudah pernah diambil oleh jawana sebelumnya, ya. Jadi nggak mungkin objek masa depan, gitu ya. Oke. Kalau bingung baca kalimatnya ingat aja gitu, ya. Lanjut atau udahan? Ini jam berapa sih? 6:15. Kita tanya jawab aja ya. Kita berhenti dulu sampai ini ya, kama nimita dan gati nimita, ya, biar enggak pusing. Oke, ya. Sadu.